Let's save the Oasis. Halo Besti, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini gue mau ceritain alur film yang berjudul Ready Player One. Film ini dirilis tahun 2018 yang disutradarai oleh Steven Spielberg dan mendapatkan rating 7,4 dari IMDb. Film ini berlatar tahun 2045 dengan dunia diambang kekacauan dan kehancuran. Ketika Halliday meninggal, dia meninggalkan kekayaan yang besar kepada orang pertama yang menemukan Easter egg yang dia sembunyikan di suatu tempat di Oasis, yang memicu kontes yang mencengkram seluruh dunia. Ketika seorang pahlawan muda bernama Wedgwood yang memutuskan untuk bergabung dalam kontes, dia dilemparkan ke dalam perburuan harta karun yang menghancurkan realitas melalui alam semesta misteri, penemuan, dan bahaya yang fantastis. Tuh, udah hijau aja matanya kalau dengar soal warisan. Iya deh. Skuy, simak alur ceritanya. If you're watching this, I'm dead. Columbus, Ohio, tahun 2045. Seorang ABG yatim piatu bernama Wedgwood lahir di tahun 2027 dan tinggal bersama budenya di rusun yang kumuh. Tapi dia beruntung banget tuh, udah lahir di zaman dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Di masa ini, semua orang menganggap kehidupan nyatanya terlalu membosankan. Wedgwood menuju ke markas rahasianya buat main game. Game ini berbasis VR ya Besti. Di game ini, imajinasi lu bisa menjadi kenyataan. Lu bisa melakukan apapun, pergi kemanapun, dan kapanpun. Di game ini pula, orang yang bermain bisa mengekspresikan dirinya sebebas-bebasnya. Ini adalah Parzival dengan panggilan Z, avatar dari Wedgwood. Z sedang nyariin H yang lagi farming di planet Doom bersama Daito dan Show yang merupakan avatar maparnya. Z ngingetin mereka soal balapan yang akan dimulai sebentar lagi. Mereka lagi ngerebutin tuh sarung tangan Gregarious 120 yang bisa mengubah pemakainya menjadi robot selama 2 menit. Oasis dibuat oleh seorang bernama James Halliday bersama bestinya Ochit Morrow. Oasis yang muncul tahun 2025 pada awalnya hanyalah game biasa, tapi belakangan menjadi booming. Tapi mungkin karena Morrow menikah, Morrow mengundurkan diri dan pada Januari 2040 Halliday pun meninggal. Di sini, sebelum meninggal, dia ngebuat peninggalan warisan berupa Easter egg di dalam game Oasis dan siapapun yang menemukannya, orang itu bakal ngewarisin Oasis seutuhnya yang ditaksir bernilai ribuan triliun. Halliday pun ngebuat NPC bernama Anorek, dan untuk mendapatkan Easter egg itu, seseorang harus nemuin 3 kunci untuk mendapatkan clue dan sebagai syarat wajib agar bisa menangin tantangan. 5 tahun udah berlalu, tapi gak satupun yang nemuin kunci pertama. Tapi dikabarkan ada kunci pertama di sebuah balapan. Balapan itu gak gampang ya Besti. Di game ini tuh gak ada aturan. Jadi ya balapannya nanti juga bakalan aur-auran. Oh iya, di sini juga menjadi tempat perusahaan untuk berternak avatar. Contohnya para avatar bernama Sixers yang bekerja untuk sebuah industri online inovatif atau IOI yang nafsu banget buat ngedapetin seluruh saham Oasis. Peternak avatar itu bernama Nolan Sorrento. Balapan pun dimulai. Z dapat start di belakang nih. Saat balapan, dia mantengin terus avatar yang naik motor. Ternyata dia adalah Artemis. Handling gila dia naik motornya ya. Di balapan ini tuh banyak banget rintangannya, baik dari lintasannya, bahkan jebakannya, para avatar lain, bahkan sampai karakter-karakter film pun menjadi problem dalam balapan ini. Saat Z hampir finish, dia dihadang sama Ingkong. Tapi berdasarkan pengalamannya, dia juga nyelamatin Artemis tuh. Artemis pun kesel karena motornya remek. Lalu Z ngajakin Artemis ke bengkel H. Di sini H ternyata buka las-lasan guys.
Di sono, Artemis masih kesel because ditahan sama Z sewaktu hampir finish. Dia gak mau tuh kalau Ai dapetin Oasis, karena menurutnya dunia akan hancur kalau itu terjadi. Saat Z lockout dan balik ke rusun, dia langsung dihajar sama pacar budenya karena dia kalah setelah main pakai sarung jelek milik Watts. Watts kesel kan, terus dia main Oasis lagi dan dateng tuh ke Holiday Journey buat nyariin petunjuk dan ngeliat semua isi kegiatan semasa hidup Halliday. Di sana adalah pusat dari hal-hal yang berhubungan dengan Halliday semasa hidup dan game Oasis. Singkatnya, Z dapat wangsit tuh, dan esok harinya dia ikut balapan lagi. Saat balapan, Z gak ngegas maju mobilnya, tapi malah mundur secepat-cepatnya. Dan lalu dia pun melaju tanpa hambatan. Akhirnya dia pun finish. Setelah sekian lama, akhirnya ada yang menangin balapan ini. Lalu Anorex pun nongol dan ngasih kunci yang pertama dan hadiah 100.000 recehan. Di kantor IOI, Sorrento marah karena tim mereka keduluan. Lanjut, setelah menang dan dapat duit, Z langsung shopping dong. Dia pun ngeborong item-item yang berguna di Oasis, dan dia pun juga beli pakaian VR full touch sensor secara COD. Oh yeah.